Alhamdulillah, Allah mentakdirkan kita kembali dalam kajian ilmu di Rumah Sakit Harapan Bunda ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kepada kita semua atas segala bentuk amal soleh kita menjadi pahala di sisinya yang besar, dan semoga Allah meridhai kepada kita semuanya. Dalam kesempatan ini saya akan mengkajikan tentang beberapa ayat-ayat Al-Quran. Di awal ayat Al-Quran saya akan menjelaskan tentang ayat yang berkaitan dengan mengingat Allah melalui zikir dan doa sebagai bentengnya seorang muslim dan muslimah. Hisnul muslim, sebagai bentengnya seorang muslim dan muslimah. Kita langsung saja masuk kepada kajian. Dalam kesempatan ini, kalau kita beri judul kajian ini berjudul Benteng Seorang Muslim. Benteng itu sebagaimana perisai, penjagaan diri seorang muslim dari imannya, dari Islamnya, dari keyakinannya. Di antara penjagaan diri sebagai muslim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 41, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini panggilan khusus terhadap hamba Allah yang meyakini adanya Allah tunggal, adanya Allah esa. Panggilan ini tidak cukup hanya meyakini kepada Allah itu ahad, tetapi meyakini terhadap malaikat-malaikat yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan utusan-utusan Allah, dan meyakini kepada kitab-kitabnya yang Allah jelaskan namanya dan kitab-kitabnya yang Allah tidak jelaskan namanya. Seperti kitab yang dijelaskan namanya kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, Al-Qur'an dan Al-Qur'anul Karim. Adapun kitab-kitab para nabi-nabi yang tidak dijelaskan, tidak perlu kita harus mengetahuinya. Maka untuk mengetahui bukan hal yang wajib. Kemudian mengimani kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, kepada para utusannya, tidak hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamin nabiyyin. Kemudian mengimani kepada hari akhir, wal yaumil akhir, dan mengimani kepada ketentuan Allah yang disebut dengan takdir Allah, khairihi wa syarrihi. Saudara-saudaraku yang semoga Allah memuliakan kepada kita semuanya, panggilan ini adalah panggilan yang disebut tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada di dalam Al-Quran, ada panggilan secara umum, secara am. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia, manusia yang belum meyakini adanya Allah itu Esa. Dan
belum meyakini adanya utusan Allah yang terakhir dan rukun iman yang lain. Itu termasuk panggilan kepada manusia secara umum, baik yang sudah beriman ataupun yang belum beriman. Ada panggilan khusus selain amanu, panggilan ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang mengingkari. Orang yang mengingkari adanya Allah Esa, adanya Allah Tunggal, dan mengingkari kitab Allah, mengingkari utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu panggilan ya ayyuhalladzina kafaru. Di ayat ini Allah memanggil kepada panggilan orang yang beramal saleh, beriman dan beramal saleh. Diseru oleh Allah untuk mengingat Allah Azza wa Jal. Uzkurullaha zikran katsira. Ini di layar. Ketika tidak diwasalkan, maka hamzahnya ini disebut hamzah wasal. Ketika diwasalkan bacaannya ya ayyuhalladzina amanu dzkuru. Ketika dipisah ya ayyuhalladzina amanu qoma udzkurullaha dzikran katsira. Jadi hamzahnya ini berharakat dhammah. Tidak boleh dibaca adzkuru, idzkuru, tidak boleh. Dibaca udzkuru. Udzkurullaha, ingatlah kalian Allah kepada Allah, zikran, dengan ingat katsira yang banyak. Ingat yang banyak itu bukan angkanya saja sampai 10.000, 1.000, 10.000, 20.000, tidak. Mengingat Allah itu di setiap kesempatan, di setiap saat, di setiap keadaan. Dan jika ada waktu yang longgar boleh mengingat Allah melalui zikir yang banyak juga boleh. Selama tidak meninggalkan kewajiban. Bagaimana diantaranya mengingat Allah yang banyak? Mengingat Allah yang banyak diantaranya mulai dari kita menjelang akan tidur. Mulai kita menjelang akan tidur diperintah untuk mengingat Allah. Karena kita akan tidur, takut tidak dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ketika kita tidur tidak dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum tidur diperintah untuk mengingat Allah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis baik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud, Muwatta, dan riwayat-riwayat yang lainnya dengan beraneka lafaz, beraneka matan hadis dengan ucapan Bismikallahumma ahya wa amut. Nanti ditayangkan. Bismika dengan namamu Allah. Allahumma ya Allah, ahya aku hidup, wa amut dan aku mati. Maksudnya tidur. Menggantungkan diri kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Memasrahkan sepenuhnya sebelum tidur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada matan hadisnya yang dibalik. Sebenarnya bukan dibalik, memang riwayatnya demikian. Bismikallahumma amutu wa ahya. Ahya duluan boleh, amutu duluan boleh. Bismikallahumma amutu wa ahya. Dan tidak pakai Allahumma juga boleh. Bismika ahya wa amut. Bismika amutu wa ahya. Karena kah itu sudah menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada di dalam riwayat hadis. Jadi bukan saya yang merubahnya. Riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tinggal bismika amutu wa ahya. Itu yang pendek. Kita senangnya biasanya yang pendek-pendek, enggak yang panjang. Kalau umur senangnya yang duitnya juga yang bukan panjang, yang banyak. Nah. Saudaraku yang saya muliakan, semoga Allah memuliakan kepada kita semua. Kemudian kalau tidak mau zikir yang lain juga tidak mengapa. Setidak-tidaknya membaca itu. Kayaknya ada zikir sebelum tidur, membaca ayat kursi jika kita hafal. Kalau tidak hafal boleh memegang Al-Quran. Atau boleh di kamarnya ada tulisan ayat kursi. Bukan untuk menolak jin tulisan itu, untuk dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Jadi kaligrafi ayat kursi itu boleh tapi untuk mengingatkan, dan sebelum tidur untuk dibaca. Jangan kaligrafi yang tidak bisa dibaca, karena ada kaligrafi yang tidak bisa dibaca. Atau berzikir-zikir yang lainnya. Seperti membaca suratul Ikhlas 3 kali, suratul Falaq, suratul Nas 3 kali. Kalau semua tidak membaca zikir yang panjang-panjang, seperti subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, atau tidak mau baca al-mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya, cukup tadi bismikallahumma amutu wa ahya. Ini kita bertawakal sepenuhnya bahwa kita sebenarnya tidak punya kekuatan dan tidak punya upadaya. Bisa terjadi ajal kita tiba di saat kita tidur. Kemudian mengingat Allah setelah bangun dari tidur. Bangun tidur, setelah bangun diperintahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala karena dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bangun dalam keadaan sehat. Maka ucapkanlah alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, ini benteng sebagai seorang muslim atau seorang muslimah. Bagaimana untuk membentengi iman kita tanpa kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah melalui zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka kitab, banyak rujukannya. Rujukan kitabnya banyak, ada Hisnul Muslim, ada Al-Azkar. Kita bukakan salah satu kitab, misalkan Al-Azkar An-Nawawi, doa untuk zikir-zikir. Ini kitabnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara doa atau zikir setelah bangun dari tidur, kalau belum hafal cukup alhamdulillah saja. Alhamdulillah. Kalau belum hafal. Kalau hafal, ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami kembali, yang telah menghidupkan saya kembali, ba'da ma amatana, setelah matinya. Jadi orang tidur itu saudara sepupu.
dari mati. Cuma tidak dicabut seterusnya, dikembalikan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Sehingga pujiannya, alhamdulillah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali, ba'da ma'amatana, setelah matinya kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya Allah kami akan dibangkitkan, akan kembali kepada Allah, akan dibangkitkan, akan dihidupkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian boleh diteruskan zikir itu. Zikir itu boleh diteruskan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi zikir itu bisa diteruskan dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan diteruskan pula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi setelah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, teruskan atau lanjutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh tidak pakai azim, dalam riwayat lain dilanjutkan rabbighfirli. Masya Allah. Ketika kita berdoa, dilanjutkan doa apa saja, maka Allah menjanjikan lewat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permintaan apapun ketika berzikir itu tadi, bangun, ini belum salat, doanya akan dikabulkan. Masya Allah. Ini diantara salah satunya untuk zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, kita bagaimana mengingat Allah Subhanahu wa taala? Mengingat Allah Subhanahu wa taala biasanya ke hammam, ke kamar mandi. Atau kalau tidak langsung ke kamar mandi, biasanya minum air putih. Kalau minum air putih mengingat Allah, sebelum minum membaca bismillah. Sebelum minum membaca bismillah. Artinya kita bisa minum dan air itu bisa bermanfaat, bisa berfaedah, bisa berfungsi, bahkan bisa mengandung kesehatan sebab karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkanlah bismillah. Kemudian melanjutkan ke kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi ucapkan bismillah, lalu teruskan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung aku kepadamu, minal khubuthi wal khaba'ith. Ada yang khubuthi, baknya itu di dhamma, ada yang disukun, minal khubthi wal khaba'ith. Ada yang khubuthi wal khaba'ith. Dari jin laki-laki. Jin laki-laki yang jahat itu disebut syaitan. Wal khaba'is, dan jin yang jahat dari kalangan perempuan disebut jin perempuan. Bukan jin lagi, disebut syaitan dari kalangan bangsa jin.
Ini yang dimaksud di dalam ayat tadi, zikron katsira, mengingat Allah. Ini membentengi diri kita untuk mengingat Allah. Kita sebagai seorang muslim tidak hanya ingat 5 waktunya saja. Maka dalam setiap kesempatan, dalam setiap keadaan, ada zikir, ada doa yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW dan melalui praktek Rasulullah SAW. Kemudian setelah bangun, setelah keluar, yang saya maksud, mohon maaf, setelah keluar dari hammam, dari kamar mandi, kita biasanya ganti pakaian. Mau ganti pakaian, salin, atau sudah dipakai. Maka kalau di luar hammam, di luar kamar mandi, sebelum pakai pakaian, ucapkan bismillah. Bismillah. Apa salahnya kita? Dan ini memang syariat. Dan ini sangat dianjurkan, ayyustajab, ayyustahib. Sangat dianjurkan untuk membaca bismillah. Kadang keluar dari kamar mandi bisa jadi tidak bisa pakai pakaian. Karena Allah uji, Allah beri penyakit. Mungkin tangannya disetrukkan sehingga tidak bisa pakai baju sendiri. Bisa jadi. Maka bagi yang Allah beri kesehatan, sebelum memakai pakaian, ucapkan bismillah. Setelah lengkap pakaiannya dipakai, ucapkanlah syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Tapi tidak cukup itu. Kalau hafal, tapi kalau tidak hafal cukup alhamdulillah. Apa boleh buat? Namanya belum hafal. Mensyukuri kita bisa memakai pakaian yang sempurna. Saudara-saudaraku seagama yang saya muliakan, semoga Allah memuliakan kepada kita semua. Setelah memakai pakaian, kalau bagi yang hafal zikirnya, alhamdulillah alladzi kasani hadzal thawbah wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini saya tayangkan dulu tentang setelah memakai pakaian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi kasani, yang telah memakaikan ni kepadaku, hadzal thawbah, pada ini pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawbah wa razaqani, yang telah engkau beri rizki kepadaku. Karena kita kalau tidak diberi rizki tidak mungkin kita berpakaian. Warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, yang rizki engkau berikan kepadaku tanpa upadaya dariku dan tanpa kekuatan, bukan kehebatan aku ya Allah, karena semata-mata karena pertolonganmu. Lanjut, biasanya setelah itu kita ada sarapan. Nah, ini masuk kepada materi, karena kalau dibuka semua nanti kita berjenjang. Jadi ingat kepada Allah mulai menjelang tidur, bangun tidur, ke kamar mandi, ya bahkan ngaca ya biasanya. Suka ngaca. Ngaca itu puji. Matanya masih lengkap, telinganya masih lengkap, masih berseri-seri. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah engkau membaguskan ciptaan, engkau telah masih melengkapkan ciptaan dengan ciptaan yang lengkap, yang sempurna. Maka fahassin khuluqi, baikkanlah akhlak-akhlakku. Matanya supaya tidak jelalatan, telinganya supaya tidak sum'ah, lisannya supaya itu seperti itu. Ya, di layar ini setelah itu kita akan sarapan. Babut tasmiyatu indal akli wasyurbi, babnya membaca bismillah indal akli, ketika akan makan,
wasyurbi, dan ketika akan minum. Rawaina, kami riwayatkan fi sahihil Bukhari, dalam riwayat hadis Al-Bukhari, raqmun ini nomor. Raqmun itu bahasa Arab. Artinya nomor. Nomornya 5376 dan riwayat Imam Muslim 2022 dari sahabat An Umar Ibnu Abi Salamah, Umar anaknya Abi Salamah radhiyallahu anhuma, semoga ridha keduanya. Qala, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku, yakni bersabda kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, kata Umar anaknya Abi Salamah ini. Apa perkataannya? Samillaha, ucapkanlah nama Allah. Jadi ketika akan makan, akan minum, ucapkan nama Allah. Bismillah. Sebagian ulama membolehkan Bismillahirrahmanirrahim dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Atau Bismillah saja sudah sempurna, sudah cukup. Karena itu nama Allah Ismul A'zam. Allah Ismul A'zam, la ismus sifat, bukan nama sifat. Bismillah saja sudah cukup. Ini hadisnya sekaligus. Dan setelah mengucapkan bismillah, wakul, dan makanlah biyaminika, dengan tangan kananmu. Ini perintah. Perintah memakan dengan mengucapkan sebelum makan, sebelum minum, membaca bismillah, kemudian makanan itu dimakan atau diminum, kalau minuman memakai biyaminik, dengan tangan kanan. Masih banyak kaum muslimin yang sengajanya karena tidak tahu, sengajanya karena lupa, sengajanya karena istihza. Ada 3 kesengajaan. Sengaja karena tidak tahu, diampuni oleh Allah insya Allah. Tapi kalau sengajanya karena tidak tahu, masih mau belajar, ingin tahu. Karena Islam ini udkhulu fis silmi kafah, di 208 Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam itu tidak hanya cukup sunat saja. Coba kita kalau tidak sunat itu ribut itu. Takut tidak diakui Islam. Tapi habis sunat setelah gede, nggak sholat nggak apa-apa. Biasa saja. Yang penting sunat. Penting sunat. Pengakuan identitas Islam. Tapi setelah sunat, setelah besar, setelah dewasa, setelah balik itu tidak sholat. Kayaknya nggak risau. Biasa-biasa saja. Padahal itu pondasi. Sholat itu pondasi, yakni rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi orang yang sudah dewasa. Nah ini walaupun ini tidak wajib, tapi ketika meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala, meremehkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa menyebabkan kita keluar dari Islam ketika kita istihza li kitabillah wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menghina, memain-mainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillah. Makanlah dengan tangan kanan. Ini perintahnya. Ini antum sedang menempuh S1 ini. Jurusan ilmu hadis. Ya, fakultasnya di Rumah Sakit Harapan Bunda. Iya, ini sama dengan kuliah. Tidak perlulah ijazah itu. Walaupun ijazah kalau nggak diamalkan, sekarang tidak berijazah secara resmi, tapi ijazah disampaikan seperti ini. Tapi kalau antum amalkan, itu sangat bermanfaat untuk di kemudian hari. Masih banyak kaum muslimin yang makan tidak memakai tangan kanan. Masih banyak. Apa akibatnya? Nanti banyak. Sampai dalam riwayat berikutnya, warawaina fi sunani Abi Daud, dalam kitab Sunan Abu Daud. Kalau antum ingin tahu, sekali-kali berkunjung ke tempat ana. Nanti Sahih Bukhari itu seperti apa secara fisiknya, kitabnya, kitab aslinya.
Ya. Sahih Muslim itu seperti apa? Sunan Abu Daud itu seperti apa? Alhamdulillah anak sudah mengaji semuanya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Imam At-Tirmidzi juga nomornya ini tidak perlu disebutkan, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kalau qala untuk laki-laki, kalau qalat ada taknya itu untuk perempuan. Berkata seorang wanita satu. Siapa di sini? Aisyah. Aisyah itu ummul mukminin, ibunya orang iman, ibu kita semua, karena istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi. Ketika akan makan salah satu di antara kalian, falyadhkur, maka sebutlah ismallah, nama Allah Ta'ala yang maha tinggi, fi awalihi, di waktu awalnya sebelum makan, ketika akan memulai. Fa inna siya, maka jika lupa, manusia itu mudah karena memang tabiatnya. Kalau tidak lupa, hati-hati. Kalau ada manusia bilang tidak pernah lupa, berarti golongan malaikat. Fa inna siya, maka jika lupa, ayyudhkara ismallahi ta'ala fi awalihi, menyebut nama Allah Ta'ala di awalnya, falyakul, maka hendaknya ucapkan bismillah awwalahu wa akhirahu. Ini sampai penegasan Rasulullah SAW, jika di awalnya kita sebelum minum, sebelum makan lupa baca bismillah, maka di waktu ingat, di pertengahan, bahkan menjelang habisnya, atau tinggal satu suapan saja, disuruh membaca, masih diperintah untuk membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nanti apa kalau tidak baca? Ada pengaruh yang negatif atau bagaimana? Ada pengaruh yang negatif. Riwayatnya panjang. Ya. Kenapa? No. Ya. Di sini hidup. Ya, mungkin kena sentuh ya. Ya, maka ketika kita lupa, ya, maka ketika lupa, di sininya, di notebooknya hidup, bacakan atau bacalah awwalahu wa akhirahu. Bismillah awal. Supaya apa? Dibacakan bismillah supaya bermanfaat makanan itu. Berfungsi makanan itu. Iya. Ya, enggak apa-apa, sambil dilanjutkan. Jadi saudara-saudara muslimin muslimah, ya, jazakallah khair. Kita lanjutkan. Iya. Jadi bismillah awwalahu wa akhirahu. Bismillah awwalahu wa akhirahu. Ada yang lafalnya bismillah fi, kalau ada fi-nya fi awwalihi, bukan fi awwalahu. Ya. Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Tapi tanpa fi di sini ada riwayat yang pakai fi. Kalau fi awwalihi wa akhirihi. Bismillah awwalahu wa akhirihi, dengan menyebut nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Hadis ini menurut Imam At-Tirmidzi dan para muhaddis, muhakkik yang lainnya, hadis hasanun sahihun. Mari kita akibatnya kalau tidak baca bismillah. Apa yang menyebabkan? Jangan dianggap remeh.
ucapan bismillah itu. Untuk Allah memberikan keberkahan kepada makanan dan minuman, ucapkanlah bismillah. Gantungkan semuanya hanya kepada Allah SWT. Ya, kita lanjutkan. Di dalam kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim nomornya 2018 an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga ridha Allah kepadanya, qala, berkata Jabir, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ar-rajulu baitahu, idza, ketika, dakhala, masuk, ar-rajulu, seorang lelaki atau wanita, bila nyebut laki-laki, wanita juga masuk, baitahu, pada rumahnya, fadzakarallaha ta'ala inda dukhulihi, maka dia menyebut nama Allah inda dukhulihi, ketika akan masuknya, ketika masuknya, wa inda ta'amihi, dan ketika akan memakannya, akan memakan makanan. Kalau masuk rumah itu sebelum salam ada doa masuk rumah. Kalau tidak hafal cukup bismillah saja. Bismillah boleh, bismillahirrahmanirrahim boleh, baru assalamualaikum. Kalau tidak ada penghuninya, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Kita nggak ada siapa-siapa di rumah, kita akan masuk, maka assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Tapi kalau ada penghuni, doakan mereka. Jangan kalau datang ke pimpinan kita, kebetulan pimpinan kita muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi datang ke rumahnya sendiri, ada istrinya, ada anaknya, nyelonong saja. Apalagi masuk ke rumah orang tuanya, nyelonong saja. Malah kedor-kedor pintu. Bu, mama, ndak salam, ndak, nyelonong saja, mentang-mentang rumahnya. Ini kalau datang ke rumah ustadznya, assalamualaikum, mantap salamnya. Ustadznya hanya didoakan selamat, rahmat, barakah, tapi ibunya, istrinya, anaknya, suaminya, ini kadang kebiasaan yang seharusnya dibiasakan oleh kaum muslimin. Kalau kepada ustadz, boso itu berbahasa yang nggih ustadz. Kepada ibunya, opo mak. Padahal yang wajib diagungkan itu ibunya, bapaknya. Kalau di depan ustadznya mau main HP di depannya, lagi ngomong nggak enak. Tapi ngomong sama ibu bapaknya sambil ngomong, sambil main HP. Iya bu, nanti insyaallah. Kita ini masih harus banyak berakhlak, beradab yang harus dipelajari. Rasulullah diutus sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan makarimal akhlaq. Banyak orang yang ngerti ya bacaan Al-Qur'an, faham Al-Qur'an, tapi kadang akhlaknya, adabnya. Ya, kita lanjut. Jadi kalau masuk rumah itu doa yang paling pendek, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tidak hafal cukup bismillah. Karena di sini disebutkan, tidak disebutkan bismillahi walajna. Ada hadisnya yang lain, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Baru assalamualaikum. Ustadz kok hafal? Ustadz yang harus hafal. Kalau ustadz gak hafal, waduh, gimana mau ngajarin sambil baca dulu ini. Jadi ada ustadz belum hafal, ustadz anak kecil, TPA itu, sambil dia menghafal, sambil dia ngajarin anak. Makanya antum kalau punya anak, bisa diajarin. Seperti saya punya anak, sebelum di sekolahnya tahu, dia sudah tahu karena bapak ibunya ngajari. Kalau naik mobil, ada doanya naik mobil. Bismillah. Setelah di kendaraan, alhamdulillah. Lanjutkan. Alladzi sakhkhara lana hadza. Anaknya dari kecil sudah bisa karena diingatkan. Enggak jalan nih kalau kamu enggak baca doa.
Bahaya masalahnya ini. Nanti ketemu hantu apa, baca dia. Harus hafal dia. Kalau kita kadang tidak. Langsung musik yang disetel. Ya, setidak-tidaknya naik kendaraan, baca bismillah. Setelah duduk di kendaraannya, alhamdulillah. Setidak-tidaknya itu. Masya Allah. Ya, terus kita perhatikan walaupun tidak megang kitabnya. Ya. Ketika masuk rumah, ketika makan, menyebut bismillah. Qala syaitan li ashabihi, berkata syaitan kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asya'ah. Hei teman-temanku, kamu tidak bisa ikut bermalam di rumah dia karena dia baca mau masuk ke rumahnya bismillah, enggak bisa bermalam kalian, enggak bisa ganggu. Wala asya'ah, dan kalian tidak bisa ikut campur makan, ikut nimbrung makan di situ. Karena dia baca bismillah. Berarti kalau pengertian yang dibalik, mafhum mukhalafahnya punya arti kalau masuk rumah tidak baca bismillah, itu setan yang dari jalan itu ikut masuk. Makanya kadang kesel sama istri, kesel sama anak, kesel sama, kadang ribut, setannya masuk. Antum tidak tahu itu. Maka gunakan. Dari sekarang mengaji, tidak usah ngaji yang susah-susah. Ngaji yang ya dalam kehidupan saja kita praktekkan. Ya. Jadi sebelum masuk rumah, bismillah baru sah. Cukup bismillah saja. Di sini dijelaskan. Fadzakarallahu ta'ala inda duhuluti. Mengingat Allah. Bismillah mengingat Allah. Yang memberikan penjelasan hadis ini cukup bismillah. Tidak perlu harus bismillahi walajna wa bismillahi warajna. Doa masuk rumah ini. Ya syukur-syukur hafal. Kalau tidak hafal, tidak sempat lagi ngafalkan. Bismillah saja. Mudah kan? Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum saja. Kalau warahmatullahi malas, apalagi ditambah wabarakatuh, cukup assalamualaikum. Mari kita buktikan. Wa idza dakhala falam yadhkur ismallah ta'ala, ketika masuk seseorang falam yadhkur, maka tidak menyebutkan nama Allah sebelum masuk, inda duhulihi, ketika akan masuknya, qala syaitan adraktumul mabita. Wahai kawan-kawanku, kelompoknya dia, gengnya. Karena setan itu punya geng, punya kelompok. Ya. Kalian sudah boleh bermalam, nikmati malammu. Nikmati malammu bersama itu loh, Mas Adi. Nah. Iya. Guyon ini ini kan contoh aja ini. Ya. Nikmati malammu. Aduh, pantas gelisah itu kan. Karena di sampingnya ya, makanya ada tayangan film khayalan itu. Tayangan film khayalan apa? Film apa? Di sinetron itu. Jin dan Jun. Suka ikut dia tuh filmnya gitu kan. Ikut dia kenapa? Masuk rumah enggak baca bismillah, makanya ikut terus dia. Itu pendidikan yang belum sesuai dengan syariat. Ya. Ya. Syaitan mengatakan wa ilam yadhkur, dan ketika tidak menyebutkan nama Allah Ta'ala inda ta'amihi, ketika makannya, qala, berkata syaitan kepada teman-temannya, sama dengan di sini. Qala syaitan li ashabihi, mengatakan setan ini kepalanya, komandannya. Ya, bukan hanya komandan Brimob, Auri, TNI saja yang punya komandan. Setan itu punya komandan, punya anak buah. Siap dan, kata setan itu kan. Ya. Qala, berkata setan, adraktum, ketika mengatakan adraktumul mabita wal asya. Wahai teman-temanku, karena orang ini makan tidak baca basmalah, tidak baca bismillah, tidak menyebut nama Allah, silakan kamu nimbrung makan bersamanya. Makanya kadang makanan itu benar-benar tidak memberkahi, tidak memberikan efek yang positif kepada fisiknya. Ya, insyaallah. Inilah
di antara kajian pada sore hari ini sebenarnya banyak hadis yang mau dikajikan biar ada diskusi, ada tanya jawab. Dan yang terakhir yaitu ketika makan memakai tangan kanan. Iya. Iya, memakai tangan kanan. Di sini kalau makanan tidak baca bismillah, kita kajikan lagi. Ya. Kalau tidak baca bismillah, sini langsung saja karena ini panjang hadisnya. Ketika tidak baca bismillah, ketika ini karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalisan duduk. Pada suatu saat Rasulullah duduk di Masjid Nabawi. Warajulun, ada seorang lelaki yakulu yang makan, dia makan makanan ringan, makan. Falam yusammi hatta lam yabqa min ta'ami illa lukmatan. Dia tidak baca bismillah sehingga makan sisanya tinggal hanya satu suapan saja. Hanya satu suapan saja. Falamma rafa'aha ila fihi, ketika satu suapan itu mau diangkat ke mulutnya, ditegur sama Rasulullah. Diajarkan bismillah awwalahu wa akhirahu. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka senyum Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa qala ma zala syaitan ya'kulu ma'ahu. Selama tidak makan membaca bismillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setan itu menyertai makan bersama kamu. Iya. Falamma dzakara isma Allahi, falamma, maka ketika dzakara isma Allahi, ingat baca awalahu istaqa'a ma fi batnihi. Makanan setan yang tadi lupa kemudian dibaca bismillah awalahu wa akhirahu, dia dimuntahkan oleh setan. Ya, dimuntahkan. Dan kemudian yang paling terakhir dalam penyampaian ini, makan pakai tangan kanan. Ketika pakai tangan kiri, itu cara makannya syaitan. Maka makanlah dengan tangan kanan dan jangan makan dengan memakai tangan kiri. Fa'akala bishimal, maka jangan makan. Setan itu akala shimal, makan bishimal dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertemuan perdana di bulan Dzulqa'dah ini, bulan yang mulia. Ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Rajab, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini, Al-Muharram. Jadi tapi kalau ada orang makan sedang pakai tangan kiri, kalau sahabatnya jangan dibilangin kepada teman yang lain, ada setan sedang makan. Jangan. Tidak boleh. Kalau itu sahabat diingatkan, sedang lupa ya. Apa? Oh iya. Kajian hari Rabu di Harapan Bunda ya, itu manfaatnya. Masya Allah. Termasuk antum yang sudah berkeluarga, jangan lupa ini kajian berikutnya. Jangan lupa sebelum memulai baca bismillah. Jangan buru-buru lama ndak ketemu. Ya, istrinya bertugas lama nggak ketemu, langsung-langsungan saja. Di situ setan nimbrong di situ. Sebelum memulai, walaupun pemanasan terlebih dahulu, sebelum memulai ucapkan kalau hafal, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kalau tidak hafal cukup tapi berusaha menghafal. Sebagian guru kami itu ada yang guyon, itu doa bertempur katanya. Kami tidak paham pada saat itu apa doa bertempur. Berarti doa gelut. Ternyata bukan. Jadi ucapan bismillah itu menggantungkan diri kita, memasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini kajian hadis Bukhari, kajian Al-Qur'an tadi dibuka. Saya buka tafsir Ibnu Katsir. Kemudian hadis Bukhari, hadis Muslim, Abi Daud, Tirmizi, lengkap di sini. Hadisnya ada 4 hadis yang sekaligus dibuka dalam salah satu kitab Al-Adhkar An-Nawawi.
li Ibnu Hazm. Nama kitabnya Al-Azkar, tapi Al-Azkar ini yang menghimpun Imam An-Nawawi namanya. Tapi merujuk kepada kitab-kitab rujukan hadis yaitu Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Abi Daud dan Imam At-Tirmidzi. Alhamdulillah yang disampaikan saya juga sudah mengaji, sudah belajar. Ada pertanyaan berkaitan dengan yang disampaikan? Tafadhol. Dijadikan zikir pagi dan petang. Terus jam berapa zikir pagi dan petang dilakukan? Iya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Sekarang buka tafsirnya atau Al-Qur'an langsung. Surah Thaha. Surah yang ke-20. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Raditu billahi rabba itu memang zikir di waktu pagi dan sore, bukratan wa asila. Bukratan wa asila. Bukra itu pagi-pagi. Paginya mulai ba'da subuh, setelah salat subuh sampai menjelang terbitnya tulu asyam, terbitnya matahari. Pagi. Jadi pagi itu ba'da subuh, setelah subuh itu yang disebut bukrah. Ya, yang disebut pagi itu terbitnya setelah subuh sampai menjelang terbitnya matahari. Itu agak panjang. Itu silahkan zikir di situ. Itu waktu pagi. Jadi yang dimaksud pagi dan petang. Adapun petangnya bukrata wa asila. Wa asila itu sore ba'da asar kalau menurut riwayat-riwayat yang sahih. Jadi ba'da asar ini sampai terbenamnya mata. Setelah terbenam itu tidaklah disebut asila. Kalau dalam doa iftitah itu bukrata wa asila. Ya. Jadi sore adalah ba'da asar sampai menjelang terbenamnya matahari. Itu wasila. Asyiyaw wa ibkara. Ada jenisnya seperti itu. Nanti saya bukakan ayatnya. 100. Ada lagi pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh dibaca pagi dan petang, waktunya pagi dan petang, ba'da subuh dan ba'da asar. Panjang waktunya asar itu sampai terbenamnya matahari. Ya, silakan. Ustaz. Iya. Yang Anda pahami doa yang tadi disebut Ustaz, ketika terbangun dari tidur mengucapkan la ilaha illallah wa la syarikalah, kemudian disambung dengan subhanallah walhamdulillah selesai, kemudian berdoa rabbi firli, kemudian penjelasannya dan berdoa dengan doa yang lainnya saya Allah kabulkan. Yang Anda pahami itu doa ketika terbangun di tengah malam. Itu Ustaz. Iya. Tadi yang Ustaz jelaskan tadi bangun tidur. Iya. Bagaimana Ustaz? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Bangun tidur itu bisa tidak bangun di sepertiga malam. Maksudnya? Iya. Terbangun di pertengahan malam. Jam 11 malam, jam Betul. 12 malam, jam 2. Betul. Maka kedua-duanya bisa dipakai. Jadi ketika sengaja bangun jam 3 malam, apakah sengaja bangunnya atau ngelilir ya bahasa Jawanya, baca doa itu. Atau memang pules tidak bangun-bangun. Ya tahu-tahu bangun setelah azan, ya baca doa itu. Karena sebagian ulama memberikan penjelasan itu. Ada sebagian riwayat at-ta'arra. Memang kalau melihat kepada riwayat at-ta'arra, memang ngelilir waktu ngelilir tengah malam.
waktu ngelir gitu. Tapi berkaitan dengan doanya tetap namanya bangun jam 3, namanya bangun maka bacalah alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Diteruskan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul dan seterusnya. Ketika ngelilir di tengah malam boleh baca seperti itu, dan ketika pulas tidak bangun, sebagian ulama juga mengatakan boleh membaca seperti itu. Kalau tidak membaca itu seperti itu juga tidak mengapa, tapi tidak tergolong orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa riwayat yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau mau memilih ta'arah itu terbangun di waktu malam. Bacaannya la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala rabbighfirli itu memang berdasarkan riwayat itu saja. Tapi kan ada riwayat yang lain. Ya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Ini ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana al-lail fasabbih wa di salah satunya rujukannya. Ini Mas Adi. Bertasbihlah kepada Tuhanmu sebelum terbitnya matahari. Qabla tulu'i syamsi. Sesudah subuh, sebelum terbitnya matahari. Itu bukrah. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Ini diantara banyak ayat yang menunjukkan ya, bahwa bukrah wa asila, pagi dan petang itu yang sahih, pagi dan petang itu penjelasan pada umumnya para ulama menjelaskan yaitu ba'da subuh sampai menjelang terbitnya matahari. Bahasa Jawanya matahari no? Srengenge. Benar nggih? Srengenge. Kemudian wa asila itu ba'da asar sampai qabla sebelum terbenamnya matahari. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ada waktu? Ya. Malu bertanya, tidak tahu. Nah, sesuatu. Saya guyon. Kita awali dengan membaca bismillah. Bagaimana dengan saat sewaktu kita akan masuk ke kamar mandi atau kamar buang air besar dengan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, diawali dengan basmalah. Iya. Apakah harus dibaca dengan basmalah juga, Pak Ustaz? Iya. Sampun. Jawa apa? Oh, ditanya sampun kok. Saya guyon tadi. Sesuatu diguyoni susuatu. Idza dakhala ahadakum ilal hammam, ketika akan masuk di antara salah satu kalian ke kamar mandi, sebagian riwayat diperintahkan sebelum masuk membaca bismillah. Bahkan dianjurkan membaca bismillah. Karena apa? Nanti auratnya jenengan, saya dilupakan namanya. Dengan Bapak Pak Aris. Dilupakan padahal sudah kenalan. Ya. Jadi sebelum membaca doa sebelum masuk, doa itu sebelum masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, sebelum masuk. Maka diawali baca bismillah. Ada riwayatnya, bahkan dianjurkan. Untuk apa? Baca bismillah supaya auratnya jenengan itu tidak dilihat sama jin perempuan itu. Gandolnya jenengan itu loh diantaranya. Ya. Supaya tidak dilihat. Karena bismillah itu bisa menutupi ya sitrul ainul jin. Jadi penutup dari penglihatan jin. Jadi jin itu, syaitan itu tidak bisa melihat aurat kita. Ya, tidak bisa melihat aurat kita. Tidak bisa. Jadi kalau tidak baca bismillah, wah, kata syaitan lumayan juga ini. Kecil-kecil tapi iya.
kabir katanya kan. Iya. Masya Allah. Maka yang sempurna, yang afdal sebelum membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith, mengucapkan bismillah, baru Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Maka kita dulu jangan merasa bangga kita seorang muslim yang sejati, yang hakiki, sementara masuk kamar mandi belum hafal. Ya kita tetap mengaku bangga karena sebagai seorang muslim. Tapi terus belajar, belajar. Ya. Doa sesudah makan saja bisanya alhamdulillah. Alhamdulillah saja disuruh teruskan. Karena tidak belajar. Ya, karena tidak belajar. Ada banyak hadis sesudah makan itu, tapi yang umum ya sebagian ulama itu mendhaifkan. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Itu doa sesudah makan. Tapi Syekh Al-Utsaimin rahimahumullahu taala boleh memakai itu kalau memang yang lain belum hafal. Adapun doa yang lainnya yang sahih, alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau ndak hafal ya cukup alhamdulillah. Jangan sesudah makan tidak membaca alhamdulillah. Kalau diberi makan nih, ada doanya. Siapa yang ngasih makan itu doain, Pak. Orang Islam doain. Ini diajak makan undangan nggak pernah ngedoain. Doain itu. Waduh, selama ini nggak pernah tahu Ustadz itu kan. Lah makanya ngaji. Ya, di Harapan Bunda ngaji. Apa doanya? Doakan. Jadi kita ke pesta nih, diajak makan sama sahabat, habis makan, makasih Far, Ja'far makasih saja. Ya, tetapi bagi yang memberi makan, itu kadang makanan bisa andil istrinya, bisa andil orang tuanya yang ikut bergabung di dalamnya. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Itu doa bagi orang yang memberi makanan. Antum nih memberi makan dengan Pak siapa? Pak Edi. Jawa berarti ya. Nama Edi itu Jawa. Enggak ada Edi Arab itu. Pak Edi memberi makanan kepada saya, tapi tidak perlu harus ya saya syukur dulu ketika ini. Jazakallah khairan, Pak. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kepada panjenengan dan kepada harta panjenengan, boleh seperti itu. Pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Kalau hanya sekedar terima kasih tidak mendoakan itu tidak sempurna. Ya, sempurnanya semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Bahasa Arabnya jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Boleh didoakan seperti itu. Tapi inti kepada masalah makanan itu Allahumma barik lahum. Ya Allah berikan keberkahan kepada yang memberi makanan itu. Fima razaqtahum, terhadap rizki yang kau berikan kepada mereka, kepada yang memberi makanan itu. Waghfir lahum, dan ampuni yang memberi makanan itu. Warhamhum, itu doanya. Ini saling peduli. Orang miskin itu yang diberi makanan peduli, orang kaya peduli beri. Tapi orang miskinnya nggak iso doa. Lah makanya doanya kadang kiden, mugi-mugi diganti saking Gusti Allah den. Itu juga doa. Tapi doa khusus memberi makan itu ada doanya. Mari kita ya, Masya Allah. Allahu a'lam bishawab. Ya, apa doanya Pak? Memberi makanan yang beri kuah itu Allahumma barik lahum. Coba diikuti. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Sudah. Sampai itu. Siapa yang memberi itu sampai itu. Masya Allah. Itu namanya mensyukuri atas pemberiannya. Antum membeli kendaraan nih, membeli kendaraan. Ada doanya membeli kendaraan itu.
Habis membeli keseneng, wah langsung ada doanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sudah jam 5 lewat jam saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan menuntun kita ke jalan menuju istiqamah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menjadi hamba-hamba yang husnul khatimah. Dan semoga tempat kita usaha di Rumah Sakit Harapan Bunda Jaya ini Allah memberikan kejayaan, keberkahan dan laba yang barokah. Saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau tidak berkenan. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.